Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di video kali ini. Video kali ini masih membahas tentang listrik dinamis, yaitu tentang hukum Ohm. Ya. Video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang arus listrik, tegangan listrik, hukum Kirchhoff, dan hambatan. Nah, hukum Ohm ini penemunya adalah George Simon Ohm. Ya. Kita langsung saja ke intinya. Simon Ohm menemukan bahwa arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Ya. Berbanding lurus dengan tegangan, berbanding terbalik dengan hambatan. Secara matematis maka dia ditulis I itu sama dengan V per R. Ya. Arus listrik berbanding lurus dengan tegangan, berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, kalau seperti ini kita bisa gunakan ini ya. V, ini I, R. Berarti kalau untuk mencari R, V bagi I. Kalau untuk mencari V, I kali R. V ini adalah tegangan listrik dengan satuan volt, hambatan listrik R, ya, atau resistansi, satuannya ohm, kemudian kuat arus listrik, satuannya ampere. Nanti ketika dalam perhitungan, tiga-tiganya harus dalam satuan seperti ini ya. I itu harus dalam ampere, ini harus dalam ohm, dan V itu harus dalam volt. Ya. Karena biasanya dalam soal itu untuk volt itu biasanya ada kilovolt, ada megavolt. Ya. Kemudian untuk hambatan listrik itu kadang ada kilo ohm, ya. Dengan ohm 2. Kalau untuk arus listrik itu biasanya ada ampere, miliampere, sama mikroampere. Ini yang biasa sering digunakan ya, tinggal tergantung gurunya masing-masing. Nah, arus listrik, contoh nomor 1 ya, arus listrik sebesar 0,5 ampere dilewatkan pada sebuah kawat penghantar dengan hambatan 50 ohm. Berapa besar tegangan listrik yang diberikan pada kawat penghantar tersebut? Dari soal ini kita lihat bahwa ini 0,5 ampere. Ampere ini adalah satuan arus, maka arus itu simbolnya I. Kemudian hambatan 50 ohm. Ohm ini satuan hambatan dengan simbol R dari kata resistansi. Kemudian berapa besar tegangan listrik? Yang ditanya tegangan listrik, ya, dengan simbol V. Maka berarti di sini yang diketahui I-nya itu sama dengan 0,5 ampere, R-nya sama dengan 50 ohm. Yang ditanya itu adalah V. Sama dengan berapa? Nah, bisa kita lihat ya yang segitiga itu. V, I, R. Mencari V berarti I kali R. Maka V itu sama dengan I dikali R. I-nya 0,5, kita masukkan ya. Ini udah ampere sama ohm ya. R-nya itu 50. 0,5 kali 50 itu adalah 25. Satuan V adalah volt. Nah, ini untuk nomor 1. Yang nomor 2, tegangan sebesar 12 volt. Tegangan ya, berarti 12 volt ini adalah V. Diberi simbol V. Diberikan pada sebuah kawat penghantar sehingga mengalir arus sebesar 2 miliampere. Ampere, miliampere ini adalah satuan kuat arus dengan simbol I. Tapi ingat ya, harus dalam ampere. Berarti ini kita ubah ke ampere. Berapa? Ya sama seperti mengubah milimeter ke meter. Maka ini berarti 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Berapa hambatan kawat penghantar tersebut? Berarti yang ditanya adalah R. Berapa? Ya, jadi yang diketahui itu ada V 12 volt, kemudian I 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Yang ditanya itu adalah hambatan listrik. Nah, berarti kita bisa cari yang ini ya, V, I, R. Kalau mencari R, berarti V dibagi
I. R itu sama dengan V dibagi I. Kita masukkan, V-nya itu 12 volt, I-nya 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Ini kita coret, 12 bagi 2 itu 6, jadi di sini 6 per 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 ini kita naikkan ke atas, jadikan perkalian. Maka menjadi 10 pangkat 3 ohm. Ya. Atau ini kan 1000 ya. 1000 ohm. Maksudnya 6000 ohm. Ini bisa diubah menjadi kilo ohm. Berapa? Yaitu 6 kilo ohm. Ya, tinggal tergantung permintaan jawabannya dalam bentuk ohm atau kilo ohm. Soal yang ketiga, berdasarkan gambar berikut, hitunglah nilai R. Jadi R ini ditanya ya, R-nya ditanya. Nah, ini kan 0,5 ampere. Ampere ini adalah satuan arus dengan simbol I. Ini 3 volt. Volt ini adalah satuan tegangan dengan simbol V. Ya. Maka sama seperti tadi ya, berarti di sini yang ditanya adalah R. Sama dengan berapa? Nah, untuk mencari R itu sama dengan V dibagi I. V-nya 3 dibagi 0,5, yaitu 6 ohm. Ya. Kenapa bisa 6 ohm? Ya, R itu 3 bagi 0,5 ini kan setengah ya, 1 per 2. Kalau dijadikan perkalian, maka 2 bagi 1. Maka jadi 6 ohm. Ya. Kemudian yang nomor 4. Berikut ini ditampilkan gambar grafik tegangan vs arus listrik. Ya. Berarti yang ini tegangan, yang ini arus listrik. Ya. Ini I, yang ini V. Berarti dari grafik ini kita bisa lihat bahwa V-nya itu adalah 6 volt, I-nya ini adalah 0,03 ampere. Berapa nilai hambatan? Yang ditanya R sama dengan berapa? Berarti R tadi kayak tadi ya, sudah ya. R itu cara mencarinya adalah V dibagi I. V-nya 6 dibagi 0,03. Ini ya. I-nya itu 0,03 ampere. V-nya ini 6 volt. Dari sini 6, 0,03. Supaya bulat, ini kita kalikan 100. Kalau di bawah kali 100, maka di atas juga kali 100. Maka jadinya 600 per 3. Berapa 600 bagi 3? Yaitu 200 ohm. Nah, ini untuk soal nomor 4. Soal yang nomor 5. Suatu hambatan diberi tegangan V sehingga mengalir arus listrik sebesar I. Berapa arus listrik yang mengalir jika hambatannya menjadi 3R? Jadi ini ceritanya ada dua kondisi. Kondisi pertama dan kondisi kedua. Kondisi pertama berarti V1, R1, I1. Kondisi kedua V2, R2, I2. Nah, dari sini kondisi pertamanya RVI, berarti V1-nya ini adalah V, R1-nya adalah R, I-nya adalah I. Kondisi keduanya, R-nya ini 3R. Yang diubah hanya hambatan, tegangannya tidak. Maka V2 ini sama dengan V1, yaitu sama dengan V. Nah, yang ditanya ini adalah I2. Berarti di sini yang ditanya ini I2 sama dengan berapa? Nah, gimana menghitungnya? Karena ini dua kondisi, maka kita gunakan
perbandingan, ya. Mencari I itu kan I sama dengan V per R, ya. Maka berarti kalau kita jadikan perbandingan, I1 itu sama dengan I1 per I2 maksudnya itu sama dengan V1 per R1, V2 per R2. Maka selanjutnya I1 per I2, ini kita tinggal ubah nih ya, jadikan perkalian. Maka V1 per R1 dikali R2 per V1. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Masukkan ini, bukan nggak ada angka ya, angka cuma satu saja. I-nya ini kita ganti dengan I, I2-nya tetap, V1-nya kita ganti dengan V, R1-nya kita ganti dengan R, dikali R2-nya kita ganti dengan 3R. I2-nya, maksudnya V2-nya kita ganti dengan V1. V1-nya itu besarnya adalah V. Nah, maka sini kita bisa lihat, V bisa kita coret, R bisa kita coret. Maka menghasilkan I1, maksudnya I per I2, I per I2 itu sama dengan 3. Maka berarti I2 itu adalah I per 3, atau bisa ditulis sepertiga I. Berarti I2-nya itu sama dengan sepertiga kali arus semula, ya. Sepertiga kali arus semula, arus awal. Ya. Nah, ini salah satu caranya. Cara lainnya bisa, ini kan hanya 3 variabel ya, kita bisa yang lebih gampang. Yang pertama itu kondisinya VRI, jadi kita tulis saja I sama dengan V per R. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, yang I2, ini sebut saja I1. I1 itu V per R. I2, V-nya tidak diubah, maka tetap V. R-nya yang diubah menjadi 3R. Maka di sini 3R. Nah, kalau kita pisahkan ini kan, maka ini menjadi sepertiga dikali V per R. Nah, ini kan V per R. Ini V per R. Tinggal kita ganti kan. Maka menjadi I2 itu sama dengan sepertiga kali I1. Atau kalau dibuat kata-kata, dia jadinya seperti ini. Sepertiga kali arus semula. Nah, terserah mana yang mau dipilih. Sama saja, ya. Yang penting paham. Nah, demikian untuk yang hukum Ohm. Untuk yang hukum Ohm ini kalau dia soal yang berdiri sendiri, dia memang terlihat simpel. Tapi ketika dia digabungkan dengan yang rangkaian seri dengan paralel, nah di situ baru terlihat lebih kompleks, ya. Sekian untuk hukum Ohm. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.